Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada materi kali ini adalah jarak titik ke bidang ya. Bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang? Oke. Kita misalkan saya punya sebuah titik A dan di sini saya punya bidang V. Cara menentukan jarak titik A ke bidang V itu adalah titik A ini kita proyeksikan ke bidang V, kita jatuhkan gitu. Nah, pada jatuhnya ini nanti hasilnya di bidang V itu nanti jika dibuat beberapa garis gitu, misalkan garis 1, garis 2, dia akan tegak lurus semua. Nah, gitu ya. Oke, dengan demikian yang namanya jarak titik A ke bidang V itu tidak lain adalah ruas garis itu yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Lebih jelasnya kita perhatikan contoh permasalahan berikut ini. Misalkan saya punya sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 10 cm. Pertanyaannya jarak titik A ke bidang BDHF itu berapa gitu ya. Oke, cara menyelesaikannya gimana? Caranya kita gambar dulu kubusnya. Oke, kita gambar kubus ABCD EFGH seperti ini. Panjang rusuknya berapa? 10 cm. Kita masukkan 10 cm. Oke, setelah itu kita akan menentukan jarak A ke bidang BDHF gitu ya. Oke, sekarang kita tentukan BDHF yang mana? Kita hubungkan, kita gambar gitu BDHF. Siapa dia? Tidak lain adalah bidang diagonal kubus. Sekarang dari sini maka kita akan menentukan jarak titik A ke bidang BDHF ini. Langkahnya gimana? Dari titik A kita proyeksikan ya ke bidang BDHF, kemudian nanti garis proyeksi itu nanti akan tegak lurus dengan garis pada bidang BDHF. Kita proyeksikan. Satu-satunya garis yang tegak lurus dengan ini ya, yang merah itu tidak lain siapa dia? Adalah garis BD ya. Misalkan di sini P. Nah, dengan demikian jarak titik A ke bidang BDAF itu sama dengan panjang ruas garis AP. Gitu ya. Nah, AP ini kalau diperpanjang kemana? Ya, dia akan menembus di titik C ini gitu ya. Oke, berarti AP dan BD itu jelas dia adalah tegak lurus ya. Oke, sekarang kita mencari panjangnya AP. AP itu kan tidak lain sama dengan setengahnya AC kan gitu ya. Ya, AC siapa? AC ternyata adalah diagonal sisi kubusnya ya. Alasnya kubus, berarti diagonal sisinya berapa? A akar 2. Berarti AP itu setengah kalikan 10 akar 2. Kita selesaikan sekarang, setengah kali 10 akar 2 berapa berarti? 5 akar 2. Oke, dari sini berarti sudah kita hitung ya, sudah selesai penghitungannya bahwa panjangnya AP 5 akar 2. Dengan demikian jarak titik A ke bidang BDAF itu sama dengan 5 akar 2. Sekarang contoh yang kedua, diketahui 5 segi 4 ABCD TABCD dengan panjang AB-nya 8, TA-nya 12 cm, jarak titik T ke bidang ABCD berapa? Oke, kita gambar dulu 5-nya ini, 5 segi 4 beraturan, berarti bentuknya alas adalah apa? Persegi gitu ya. Persegi. Oke, panjangnya AB-nya 8, berarti dia adalah panjang rusuk alasnya. Kemudian TA-nya 12, berarti TA itu apa? Panjang rusuk tegaknya. Oke, sekarang kalau sudah begitu kita akan menentukan jarak titik T ke bidang ABCD.
Oke, gimana caranya sekarang? Oke, dari titik T kita proyeksikan ke bidang A, B, C, D. Oke, berarti jatuhnya di bawah ini, plug gitu ya. Oke, sekarang berikutnya kita hubungkan AC. Ya, maka terbentuklah segitiga TAC. Dari sini kita analisa sekarang, TAC itu bentuknya apa kira-kira? Yang jelas, yang dapat kita simpulkan langsung kan TA sama dengan TC. Berarti dia pasti segitiga sama kaki. Sehingga hasil proyeksi T pada bidang ABCD ya di sini pasti dia di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah sini. Nah, dan dia pasti tegak lurus. Dengan demikian ini garis proyeksi itu pasti tegak lurus dengan AC ya. Nah, dia pun juga akan tegak lurus dengan BD begitu. Nah, misalkan dia jatuhnya hasil proyeksi T pada ABCD adalah di titik P gitu. Maka kalau begitu jarak titik T ke bidang ABCD itu sama dengan ruas garis TP. Oke, sekarang bagaimana cara mencarinya? Oke, AC itu ternyata kan diagonalnya persegi, ya toh? Diagonalnya persegi berarti panjangnya AC berarti kan 8 akar 2. Nah, AP-nya berapa? Berarti 4 akar 2 gitu ya. Sekarang kita mencari AP ya, mencari AP itu setengahnya AC berarti dia adalah 4 akar 2. Sekarang TP sekarang. Berarti TP lihat segitiga TAP. Segitiga TAP ini bentuknya apa? Segitiga siku-siku jelas ya. Siku-siku di mana? Di P. Mencari TP. Nah, TP-nya ini. Oh, berarti TP itu sama dengan akar miringnya dikuadratkan dikurangi sisi siku-siku yang lain gitu ya. Berarti akar AT kuadrat dikurangi AP kuadrat. Jelas toh? Oke, sekarang AT-nya berapa? 12. AP-nya berapa? Ini 4 akar 2. Masukkan sekarang. Akar 12 kuadrat kurangi 4 akar 2 kuadrat. Berikutnya gimana? Oke, kita selesaikan menggunakan cara yang telah kita gunakan sebelumnya. Oke, sekarang di sini ada 4 akar 2. Oke, 4 12 sekarang karena sama dengan 4 kali 3. Maka kita rubah berarti menjadi dia 4 kali 3 kuadrat. Berarti kan akar 4 kuadrat kali 3 kuadrat. Ini toh dikurangi 4 kuadrat kali akar 2 kuadrat. Ini berapa nilainya? 9. Ini nilainya berapa? 2. Oh, berarti akar 9 kali 4 kuadrat kurangi 2 kali 4 kuadrat. Kurangi berapa? 7. Berarti akar 7 kali 4 kuadrat. Oke, berarti hasilnya berapa? Oh, 4 akar 7. Dengan demikian jarak titik T ke bidang ABCD itu sama dengan 4 akar 7 cm. Begitu ya. Berlanjut pada contoh berikutnya.